Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kesempatan Besar 1 tahun sekali, manfaatkan sebaik mungkin. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas dua fenomena besar yang cukup sering terjadi di pasar saham. Menariknya, dua kondisi ini sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan nanti, jika kamu perhatikan dengan lebih detail, mayoritas orang memiliki persepsi yang terbalik dengan dua hal ini. Tujuan dibuatnya video ini agar kita bisa memanfaatkan setiap momentum besar yang cenderung terjadi di pasar saham. Tentunya tujuan akhir agar memperoleh profit yang lebih maksimal. Tapi seperti biasa, disclaimer, pembahasan dan nama saham di video ini bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Dua fenomena besar yang ingin saya bahas adalah sell in May and go away dan window dressing akhir tahun. Bagi kamu yang belum tahu, silahkan simak dulu penjelasan singkatnya yang saya kutip dari Google. Pertama, sell in May and go away. Sebagai investor saham, kamu pasti pernah mendengar istilah sell in May and go away. Istilah ini merujuk pada sebuah strategi investasi saham yang menyarankan investor untuk menjual sahamnya di bulan Mei, lalu membeli kembali saat akhir tahun. Kemudian window dressing. Window dressing adalah salah satu event tahunan oleh para manajer investasi yang mengelola dana besar untuk merapikan portofolio, sehingga kinerja sahamnya terlihat menarik di mata investor. Window dressing menjadi strategi manajer investasi untuk meningkatkan kinerja saham atau reksadana sebelum nantinya diberikan kepada para pemegang saham. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Kalau kamu lihat pengertian dari sell in May and go away, akan ditemukan strategi untuk menjual saham di bulan Mei dan membeli saham di akhir tahun. Apakah kamu merasa ada yang mengganjal dengan pengertian ini? Bagi saya pribadi, pengertian tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda. Logikanya seperti ini. Tentu kita mencari saham pada harga serendah mungkin dan ingin menjual pada harga setinggi mungkin. Jika mengacu pada arti sebelumnya, kita harus menjual saham di bulan Mei, yang mana biasanya harga cenderung turun dan beli lagi di akhir tahun saat harga cenderung naik. Bukankah hal itu berbeda 180 derajat? Mungkin hal inilah yang sering dikatakan oleh Warren Buffett, di mana serakah ketika orang takut dan takut ketika orang serakah. Logikanya, saat harga saham turun signifikan di pertengahan tahun, sebenarnya itu waktu yang paling tepat untuk membeli di harga yang terbaik. Sebaliknya, saat harga cenderung naik di akhir tahun, sebenarnya itu waktu terbaik untuk menjual saham agar memperoleh harga yang cenderung tinggi. Sampai di sini, apakah kamu sudah paham yang saya maksudkan? Mari lihat contoh berikut ini. IHSG punya probabilitas kenaikan hanya 30% di bulan Mei selama 10 tahun terakhir. Indeks pernah turun hingga 4% di tahun 2023. Sedangkan di bulan Desember, probabilitasnya mencapai 89%, yang mana pernah naik hingga 6,7% di tahun 2017. Ini merupakan data IHSG selama 10 tahun terakhir, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, saat indeks turun 4% di bulan Mei, apakah kamu akan jual atau malah beli saham? Sebaliknya, saat indeks naik hingga 6,7% di bulan Desember, kamu akan beli atau malah jual saham. Ini merupakan dua fenomena yang saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana kita bisa memanfaatkannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir potensi resiko yang mungkin bisa terjadi. Kamu bisa terapkan hal yang sama dengan nama saham tertentu. Kita tidak hanya melihat IHSG, tapi lihat juga secara spesifik nama saham yang ingin kita beli atau jual. Setiap saham punya keunikan masing-masing. Jadi kamu perlu sedikit mengerjakan PR untuk tahu karakter dari saham tersebut. Contoh, misalnya saham BBCA yang punya karakteristik secara tahunan, harga sahamnya terus naik dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 saat video ini dibuat, harga saham BCA tidak pernah merah secara tahunan. Karena itu kamu bisa melihat probabilitas kenaikan secara tahunan adalah 100% selama 10 tahun terakhir. Tapi menariknya, saham ini punya probabilitas kenaikan yang tidak terlalu baik untuk bulan Desember jika dibandingkan dengan bulan Agustus yang mencapai 80%. Artinya dulunya saham BCA pernah turun hingga 8% di bulan Desember tahun 2022. Contoh yang lain, saham BRI punya keunikan di mana cenderung turun di bulan April dengan probabilitas kenaikan yang hanya 30% saja. Bahkan saham ini sempat turun 18% di tahun 2024 ini
pada bulan April secara bulanan. Nah, tapi sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, untuk bulan Desember, probabilitas kenaikannya sangat baik, yakni mencapai 89%. Artinya hanya pernah turun satu kali di bulan Desember, yaitu pada tahun 2022. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Jika melihat data di tahun sebelumnya, pada bulan November tahun 2023, saham BRI pernah naik hingga 6,3 dan pada bulan Desember pernah naik hingga 8,5. Itulah beberapa contoh dari mencari karakteristik masing-masing dari suatu saham. Ingat, hal yang kamu temukan pada saham A belum tentu sama dengan saham B, bahkan bisa saja bertolak belakang. Untuk itulah penting mengenal karakter dari saham tersebut dan tentunya harus diyakini saham itu merupakan saham yang punya fundamental bagus dan layak untuk dibeli. Konsep berpikir terbalik inilah yang mungkin harus kita pahami lebih detail. Meski harga saham turun signifikan, tapi jika perusahaannya berkualitas, kita bisa pertimbangkan untuk membeli dengan money management yang baik. Tentu saja tidak disarankan untuk all in pada satu harga saat membeli di bulan Mei, karena kita tidak tahu apakah itu harga terendah atau bukan. Jadi money management sangat berperan penting di sini. Begitu juga kondisi sebaliknya, saat harga saham cenderung naik di bulan Desember. Intinya, pastikan money managementmu tepat untuk memperkecil resiko, tepat untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang money management, average down untuk mengurangi harga rata-rata, dan konsep memanfaatkan dividen di masa depan, mungkin ebook strategi nabung saham bisa membantu. Info pembelian silakan chat WA di nomor di akhir video. Jika tadi kita bahas dari sisi sell in May, sekarang mari kita simak pembahasan tentang window dressing. Semoga materi ini bermanfaat bagi kamu ya. Tujuan utama window dressing adalah untuk menampilkan performa yang lebih baik dari portofolio atau laporan keuangan mereka sehingga terlihat lebih menguntungkan dan menarik bagi investor. Dikutip dari Investopedia, window dressing dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menunda pembayaran kewajiban atau melaporkan pendapatan lebih cepat dari jadwal. Cara kerja window dressing adalah sebagai berikut. Laporan kinerja dan daftar portofolio biasanya dikirimkan oleh manajer investasi kepada klien secara kuartalan. Ketika kinerja portofolio tidak sesuai dengan harapan, manajer investasi mungkin melakukan window dressing dengan menjual saham-saham yang mengalami kerugian besar, lalu menggantinya dengan saham yang diperkirakan akan memberikan imbal hasil lebih besar dalam jangka pendek. Selain itu, beberapa investor mungkin memasukkan variasi saham yang sebenarnya tidak sesuai dengan profil portofolio mereka. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperbaiki kinerja keseluruhan portofolio yang ditunjukkan kepada klien sehingga terlihat lebih baik dari kenyataan. Fenomena window dressing umumnya terjadi pada saat-saat menjelang rilis laporan kinerja. Untuk informasi ini saya kutip dari website yang kamu bisa baca pada tampilan berikut ini. Pada intinya, window dressing merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk membuat portofolio kinerja menjadi lebih keren. Window dressing sering dikaitkan dengan manajer investasi yang punya dana kelolaan besar. Tapi pertanyaannya, apakah investor retail seperti kita bisa memanfaatkan kondisi ini? Saat window dressing belum terjadi, kita sebagai investor receh bisa memanfaatkannya untuk start duluan agar portofolio lebih maksimal. Menurut saya pribadi, window dressing yang paling kelihatan biasanya terjadi di akhir tahun, meski tidak selalu seperti itu. Definisi akhir tahun di sini bukanlah hari terakhir perdagangan di tahun tersebut, tapi mendekati. Contoh, jika misalnya hari perdagangan terakhir di tahun 2024 adalah tanggal 31 Desember yang berada pada hari Selasa, maka window dressing tidak selalu terjadi pada tanggal tersebut, melainkan bisa beberapa waktu sebelumnya. Saya pribadi punya dua pemikiran tentang window dressing, yaitu dengan mengacu pada sudah punya dan belum punya saham. Apabila big money telah punya saham bagus pada harga yang rendah atau menarik, kemungkinan besar window dressing bisa terjadi sebelum tanggal 31 Desember. Alasannya sederhana, karena mereka sudah punya sahamnya dan hanya perlu harga naik agar bisa menghasilkan portofolio yang cemerlang. Pada intinya, sebagai investor retail, kita tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi hingga akhir tahun. Yang bisa kita lakukan hanya fokus pada cara analisa yang selama ini memberikan profit konsisten dengan memanfaatkan kondisi yang mungkin terjadi. Artinya kita hanya bisa melihat data masa lalu untuk mencari probabilitas terbaik yang mungkin akan berulang di masa depan untuk mencetak keuntungan yang maksimal.
Untuk window dressing, saya punya beberapa strategi yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Tapi ingat, tentu saja ini hanya proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Dan tetap saja, untung rugi kamu tanggung sendiri. Saya hanya bantu memberikan sedikit cara pandang, tapi keputusan akhir tetap di tangan kamu. Jadikan video ini hanya sebagai second opinion. Strategi pertama, cari saham yang fundamentalnya bagus, tapi harganya masih turun atau belum naik-naik. Strategi ini masih berkaitan dengan analisa fundamental yang percaya bahwa ada hubungan yang kuat antara kinerja perusahaan dan harga saham. Karena mereka cukup yakin bahwa pada akhirnya harga saham akan mengikuti kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Step-step yang bisa dilakukan pada cara ini adalah cari saham yang labanya terus tumbuh. Valuasi per PBV masih masuk akal, tapi harga sahamnya masih turun di tahun 2024 secara year to date. Semakin besar penurunannya, semakin menarik. Pada poin ini kita berharap nantinya harga saham bisa kembali mengikuti kinerja perusahaan, khususnya di akhir tahun 2024. Karena pada intinya perusahaan masih tumbuh, labanya terus naik, valuasi masih masuk akal, tapi sayangnya hingga saat ini harga sahamnya masih turun. Logikanya sederhana, misalnya ada perusahaan yang labanya masih tumbuh 5% di tahun 2024 dibandingkan 2023. Valuasi per PBV masih masuk akal, di mana tidak terlalu tinggi secara standar dan dibandingkan kompetitornya. Perusahaan hanya diterpa isu musiman yang nantinya akan hilang juga, tapi harga sahamnya malah turun di tahun ini, bahkan penurunannya sudah tidak masuk akal. Jika kamu temukan saham seperti itu, mungkin saja itu adalah peluang emas. Lakukan analisa lebih detail untuk ambil keputusan. Kondisi ini yang bisa kita manfaatkan untuk start duluan, sebelum banyak orang lain melakukan hal yang sama. Tujuannya untuk berharap agar saat terjadi window dressing yang entah kapan pastinya, kita sudah memiliki saham bagus dengan harga yang sedang koreksi. Tentu saja metode ini punya resiko juga. Jika kamu salah pilih saham, yang ada bukannya harga berbalik naik, tapi malah harga bisa turun lebih dalam lagi. Jadi pertimbangkan juga potensi resikonya, karena ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Metode kedua, analisa saham-saham yang mungkin bagi dividen interim atau final di akhir tahun. Sudah menjadi rahasia umum jika saham akan bagi dividen, biasanya harga akan naik. Apalagi jika dividen yieldnya menarik di mata investor. Kondisi ini bisa dimanfaatkan, apalagi jika cum date ada di akhir tahun 2024. Dengan corporate action ini, dan ada strategi window dressing, mungkin saja saham tersebut berpotensi naik di akhir tahun, meski ini juga tidak jadi jaminan. Dengan memanfaatkan momentum pembagian dividen ditambah fundamental perusahaan terus tumbuh, tapi harganya malah turun, ini bisa jadi kesempatan bagi kamu untuk memaksimalkan portofolio di akhir tahun. Tapi ingat, jika berbicara tentang dividen, kamu tentu tahu bahwa biasanya saat ex-date harga berpotensi turun lagi sebesar yield yang ditawarkan. Artinya ada potensi risiko juga yang harus kamu pertimbangkan. Memang peluang kenaikan harga terbuka lebar, tapi ada juga risiko yang berada di belakangnya. Jadi pastikan kamu sudah pertimbangkan risiko sebelum mengejar potensi profit. Strategi ketiga, analisa data masa lalu dengan melihat saham-saham yang probabilitas naiknya besar di bulan Desember. Pada strategi ini bisa kamu mencari saham-saham yang secara probabilitas sering naik di bulan Desember. Semakin tinggi probabilitasnya tentu semakin baik. Karena itu artinya kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi di tahun 2024 juga. Mari saya tunjukkan beberapa contohnya, tapi ingat, saham-saham ini hanya contoh saja dan bukan rekomendasi. Dari data di bawah ini kamu bisa lihat bahwa TLKM dan BBRI merupakan contoh dua saham yang punya probabilitas kenaikan besar di bulan Desember. Dalam 9 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2023, kedua saham ini hanya pernah turun satu kali di bulan Desember, di mana 8 kali terus mengalami peningkatan harga saham. Contohnya seperti saham TLKM yang hanya pernah turun di tahun 2022, dan saham BRI juga yang hanya pernah turun di tahun 2022. Itu artinya dua saham ini punya kemungkinan besar terjadi peningkatan harga di Desember 2024. Meski tentu saja ini hanya bersifat probabilitas. Artinya bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi setidaknya berdasarkan data histori 9 tahun terakhir, potensi itu terbuka cukup besar. Dari pembahasan tadi kamu bisa mendapatkan beberapa strategi yang dijadikan referensi untuk memaksimalkan portofolio di akhir tahun 2024. Tentu saja setiap strategi ada kelebihan tapi ada juga potensi resiko. Jika berbicara profit, tentu semua orang akan tertarik. Tapi bagaimana jika melihat dari sisi resikonya? Untuk itu kamu tetap harus lebih dahulu siap dengan risiko sebelum berbicara tentang profit. Dan ingat, setiap risiko menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Oh iya, selain window dressing, mungkin ada beberapa hal lain yang perlu kamu perhatikan juga.
Saya sudah pernah bahas detailnya dan bisa kamu nonton pada video berikut ini. Saat ini saya tertarik membahas beberapa saham besar yang mencetak laba tertinggi tapi masih punya valuasi yang menarik. Apakah kamu pernah berpikir, saham yang saat ini labanya sangat besar, apakah 10 tahun yang lalu labanya sudah sebesar sekarang? Dan jika labanya tumbuh, apakah ada pengaruh terhadap harga sahamnya? Topik ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Pertama, kita akan membandingkan laba perusahaan besar dalam 10 tahun, yaitu di tahun 2014 hingga 2023. Berhubung saat video ini dibuat, laba tahun 2024 yang terupdate masih Q2, jadi kita gunakan saja angka laba tahun 2023, agar lebih valid membandingkan dengan data 10 tahun yang lalu. Topik kedua, setelah mengetahui berapa pertumbuhan labanya, selanjutnya kita akan bandingkan dengan harga saham. Tujuannya untuk melihat apakah ada hubungan yang kuat antara pertumbuhan laba dan kinerja harga saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Selalu disclaimer on. Sekarang langsung saja kita bahas. Saham pertama adalah IMKP. Kamu bisa lihat di sini, labanya tumbuh dari 1,5T menjadi 6,3T di tahun 2023. Dan pendapatannya juga tumbuh dari 32,7T menjadi 53,7T. Itu artinya pendapatan naik sekitar 63,8%. Dan laba yang didistribusikan naik sekitar 304% untuk tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Ingat, mohon cek lagi di laporan keuangan untuk menghindari salah input atau salah hitung. Saham kedua adalah UNTR, yang mana total pendapatannya naik dari 53,1T menjadi 128T di tahun 2023. Dengan kata lain, pendapatan naik sekitar 141%. Dan labanya naik dari 4,8 menjadi 22,1T. Dengan kata lain, naik 357%. Saham ketiga adalah BBNI, yang mana pendapatannya naik 34,8T menjadi 68,3T, atau naik sekitar 98%. Dan labanya naik dari 10,8T menjadi 21,1T, atau naik sekitar 94%. Kemudian ada saham TLKM yang mana pendapatannya naik dari 89,6 menjadi 149,2T atau naik sekitar 66%. Dan labanya naik dari 21,4 menjadi 32,2 atau sekitar 50%. Kemudian ada juga saham ADRO yang mana pendapatan naik dari 41,3 menjadi 100,6T. Dan untuk labanya naik dari 2,2T menjadi 28,6T. Atau dengan kata lain, pendapatan naik 143 dan laba naik 1154%. Kenaikan yang sangat luar biasa. Kemudian saham ASI. Pendapatannya naik dari 201T menjadi 316T atau sekitar 56%. Dan labanya naik dari 22,1 menjadi 44,5T atau sekitar 101%. Kemudian saham BMRI, pendapatannya naik dari 72T menjadi 146T dan labanya naik dari 20,6T menjadi 60T di tahun 2023 atau naik sekitar 190%. Dan terakhir saham BRI, yang mana pendapatan naik dari 75,1 menjadi 188T di tahun 2023 dan labanya naik dari 24,2 menjadi 60,4T di tahun 2023 atau naik sekitar 149%. Setelah melihat bagaimana pertumbuhan pendapatan dan laba dari saham-saham tadi, sekarang mari kita masuk kepada topik yang kedua. Saat ini saya tertarik untuk membahas hubungan antara laba dan harga saham. Kalau kamu sudah nonton channel ini sejak lama, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan orang yang cukup yakin bahwa ada hubungan yang erat antara laba dan kinerja harga saham. Yang artinya, mungkin dalam jangka pendek harga saham akan bergerak sesuai hukum permintaan dan penawaran. Tapi dalam jangka panjang, harga akan kembali lagi kepada kinerja perusahaan. Dan salah satu poin dari kinerja adalah laba. Apakah kamu setuju jika saya mengatakan bahwa laba adalah satu komponen paling penting dari aktivitas perusahaan? Alasannya sederhana, karena setiap bisnis yang dijalankan tentu tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh laba. Artinya, jika perusahaan yang go public ini merupakan perusahaan yang profit oriented, tentu tujuan akhirnya adalah menghasilkan profit sebanyak mungkin. Terlepas dari bagaimana cara mereka menghasilkan laba, perusahaan-perusahaan ini pada ujungnya akan menilai berhasil tidaknya kinerja mereka dari aspek laba. Semakin banyak laba yang dihasilkan akan berdampak pada pertumbuhan perusahaan yang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Mereka akan memiliki modal yang semakin banyak
apabila laba itu tidak dibagi dalam bentuk dividen. Kalaupun dibagi dalam dividen, tentu hal itu akan membuat pemegang saham jadi bahagia juga. Artinya, saat perusahaan berhasil mencetak laba sesuai atau melebihi yang diharapkan, hal itu akan memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri dan juga pemegang sahamnya. Tapi ingat, laba yang saya bahas di sini adalah laba yang murni berasal dari operasional bisnis dan bukan hanya laba non-operasional. Karena bisa saja perusahaan seakan-akan mencetak laba yang besar, padahal itu hanya di atas kertas saja. Jadi meski kita melihat komponen laba, tapi ingatlah bahwa laba yang kita cari adalah laba real yang berasal dari aktivitas bisnis yang dapat dialokasikan menjadi tambahan modal atau dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi kalau ada saham besar yang fundamentalnya bagus, konsisten cetak laba yang besar dan tumbuh setiap tahun, valuasinya masih masuk akal tapi harga sahamnya hancur, itu bisa jadi peluang. Silahkan kamu analisa lebih dalam lagi untuk memanfaatkan peluang itu. Karena ingat, profit besar itu diperoleh kalau harga sahamnya naik signifikan. Dan salah satu cara untuk memperolehnya adalah beli ketika sahamnya ditakuti saat turun drastis. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya mau buat analisa sederhana dari beberapa perusahaan di Indonesia yang berhasil mencetak laba terbesar di tahun 2024, setidaknya hingga Q2 2024, atau kinerja terupdate saat video ini dibuat. Kita akan lihat apakah ada hubungan yang kuat antara pencapaian laba dan pergerakan harga sahamnya. Adapun beberapa kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada 3 filter yang digunakan pada video ini. Pertama, perusahaan yang berhasil mencetak laba di atas 4,5 triliun. Kedua, punya PER di bawah 30 kali. Ketiga, punya PBV di bawah 3 kali. Saya sengaja hanya menggunakan 2 komponen saja, yaitu laba dan valuasi, untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga saham. Oh iya, sebelum lebih lanjut, saya mau infokan bahwa semua saham dan pembahasan di video ini bukan rekomendasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas sekilas hasil dari screening yang tadi dilakukan. Saat video ini dibuat, PBV INKP ada di angka 0,45 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 0,65 kali. Sebagai informasi, PBV INKP pernah turun drastis di tahun 2020, mencapai 0,33 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2021, bahkan di atas 1 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2019 dan tahun 2020, memang laba INKP turun drastis dibandingkan tahun 2018. Dari yang awalnya 8,5T, turun jadi 3,8T dan 4T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan di tahun 2021, laba INKP tiba-tiba naik signifikan, di mana dari yang awalnya 4T di tahun 2020, naik jadi 7,5T di tahun 2021. Artinya terjadi kenaikan di atas 50% dibandingkan tahun 2020. Tidak heran jika harga sahamnya naik signifikan, bahkan mencapai angka PBV 1 kali. Meski begitu, terjadi bias di sini, karena pada tahun 2021 ke 2022, laba INKP sebenarnya naik drastis juga, tapi secara harga saham malah mengalami penurunan. Tapi menurut saya sebenarnya hal ini bisa dimaklumi karena pada tahun 2021 harga INKP bergerak kurang rasional sehingga pada tahun 2022 mengalami koreksi. Saat video ini dibuat, PBV UNTR di angka 1,14 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 1,29 kali. Sebagai informasi, PBV UNTR pernah turun drastis di tahun 2020 mencapai di bawah 0,90 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2021 dan akhir tahun 2022, bahkan di atas 1,6 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020, memang laba UNTR turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 11T, turun jadi 5,6T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2021 dan 2022, laba UNTR tiba-tiba naik signifikan, di mana dari yang awalnya 5,6T di tahun 2020, naik menjadi 10,6T di tahun 2021, dan naik lagi menjadi 22,9T di tahun 2022. Artinya terjadi kenaikan di atas 100% dibandingkan tahun 2020. Tidak heran jika harga sahamnya naik signifikan, bahkan mencapai angka PBV 1,6 kali. Saat video ini dibuat, PBV BBNI berada di angka 1,40 kali.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata sebesar 1,12 kali. Sebagai informasi, PBV BBNI pernah turun drastis di tahun 2020 mencapai di bawah 0,68 kali, tapi naik signifikan pada awal tahun 2024 di mana sempat di atas 1,5 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020 memang laba BBNI turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 15T turun jadi 3,3T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2024, laba BBNI terus tumbuh bahkan mencetak pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020. Sebenarnya laba BNI pada tahun 2021 hingga 2024 sangat cemerlang dibandingkan tahun 2020. Tapi kenaikan harga yang signifikan baru terasa tahun 2024. Pada akhirnya harga saham akan mengikuti kinerja kan? Saat video ini dibuat, PBV TLKM ada di angka 2,37 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata sebesar 3,24 kali. Sebagai informasi, PBV TLKM di tahun 2024 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, pada tahun 2022 harga saham TLKM pernah naik signifikan. Karena PBV TLKM paling rendah di tahun 2024, jadi khusus saham ini saya akan gunakan perbandingan laba per Q2. Yang mana merupakan kinerja terupdate saat video ini dibuat. Kamu bisa lihat bahwa kinerja Q2 tahun 2024 merupakan kinerja terendah dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2021. Selain itu, laba TLKM di Q2 tahun ini bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Itu artinya sebenarnya kinerja perusahaan kurang memuaskan dibandingkan kinerjanya dalam 4 tahun terakhir. Tidak heran jika pasar merespon dengan harga saham yang turun terus. Apalagi PBV saham ini memang sudah cukup tinggi meski belum premium. Jadi kamu bisa lihat kan, hubungan laba dan harga saham tidak hanya berlaku saat harga naik, tapi juga saat harga turun. Saat video ini dibuat, PBV ADRO di angka 0,97 kali. Angka ini bisa dikatakan berada pada angka rata-rata 5 tahun. Sebagai informasi, PBV ADRO pernah turun drastis di tahun 2020, mencapai di bawah 0,63 kali, tapi naik signifikan pada tahun 2022, di mana sempat di atas 1,5 kali. Jika dibandingkan dengan laba ruginya pada tahun 2020, memang laba ADRO turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Dari yang awalnya 6T turun jadi 2T di tahun 2020. Artinya menjadi hal yang wajar jika harganya turun. Sedangkan tahun 2021 dan 2022, laba ADRO terus tumbuh bahkan sangat luar biasa. Dari yang awalnya hanya 2,2T di tahun 2020, naik jadi 44T di tahun 2022. Tidak heran jika harga sahamnya terbang di tahun itu. Saat video ini dibuat, PBV ASII di angka 1,03 kali. Angka ini bisa dikatakan berada pada angka PBV yang rendah seperti tahun 2020. Bahkan di tahun 2024, beberapa waktu yang lalu, PBV ASII sempat turun hingga 0,87 kali. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2020 saat krisis. Mari kita bandingkan dengan kinerja labanya. ASII ini menarik karena kinerja Q2 tahun 2024 masih jauh lebih baik dibandingkan Q2 tahun 2020. Tapi harga sahamnya serupa. Pada Q2 tahun 2020 labanya hanya 7,4T, tapi kini mencapai 10,6T. Memang laba di tahun 2024 belum sebaik tahun 2022 dan 2023, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Itu artinya sebenarnya ASII menawarkan peluang yang menarik, apalagi dengan PBV yang hanya 1 kali saja. Apakah kamu menemukan saham lain yang menghasilkan laba 10 triliun hingga Q2 tapi hanya dijual dengan harga modal? Jika ada, silahkan tuliskan nama sahamnya di kolom komentar. Silahkan dicari saham laba besar yang dijual pada harga modal. Meski begitu, kita juga harus realistis. Kamu bisa lihat bahwa kinerja ASII di Q2 dalam 3 tahun terakhir terus konsisten turun dari 14,6, 11,8 dan kini hanya 10,6 sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Itu artinya meski ada peluang yang bisa dilihat di sini, kita juga harus pertimbangkan risikonya. Jika ASII mampu tumbuh dengan lebih baik di masa depan, tentu ini merupakan peluang. Tapi jika kinerjanya tambah turun lagi di tahun 2025, ini bisa jadi ancaman. PBV BMRI pernah turun hingga di bawah 1,08 kali di tahun 2020, tapi di tahun 2024 ini merupakan angka PBV tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Mari kita bandingkan dengan labanya.
Penurunan harga saham BMRI di tahun 2020 terlihat wajar karena labanya juga turun drastis dibandingkan tahun 2019. Sedangkan kenaikan harga BMRI di tahun 2024 masih cukup bisa diterima dengan labanya yang terus mencetak pertumbuhan secara luar biasa hingga Q2. Bisa dilihat dari yang hanya 2,4 T di tahun 2020, kini sudah 15 T di PBV BRI pernah turun hingga di bawah 1,8 kali di tahun 2020, tapi pernah naik hingga di atas 3 kali pada akhir tahun 2021. Mari kita lihat perbandingan labanya. Penurunan harga BRI di tahun 2020 terlihat wajar juga, karena labanya turun drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Sedangkan kenaikan harga di tahun 2023 masih cukup bisa diterima, karena labanya memang naik drastis dibandingkan tahun 2020. Meski begitu, BRI ini juga menarik karena sebenarnya labanya konsisten tumbuh sejak tahun 2020. Setelah melihat video tadi, ini rekapannya. BRI dan Mandiri menjadi saham dengan laba terbesar dengan angka di atas 25T. Sedangkan UNTR dan INKP menjadi saham dengan laba paling rendah dengan angka di bawah 10T. Dari aspek PBV, INKP dan ADRO punya PBV paling rendah yakni di bawah 1 kali. Sedangkan TLKM, BRI dan Mandiri punya PBV paling tinggi yaitu di atas 2 kali. Untuk aspek PER, ADRO menjadi saham dengan PER terendah yakni di bawah 5 kali, sedangkan BMRI, TLKM, dan BBRI menjadi saham dengan PER tertinggi yaitu di atas 10 kali. Semoga pembahasan di video ini bisa memberikan pencerahan kepada kamu tentang hubungan antara laba dan harga saham. Tentu saja ini hanya pendapat saya pribadi dan saya tidak mengatakan pendapat ini benar. Silahkan kamu yang nilai sendiri dan gunakan analisa serta logika agar perbandingan jadi lebih realistis. Seperti biasa, semua pembahasan dan saham di video ini bukan rekomendasi. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan dan pengambilan data. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.